Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Huruful jarri. Haka hurufal jarri wa hiya min ila hatta khala hasya ada fi an ala muzmun durubbal lam kai wawun wa ta wal kaf wal ba'u la alla wa mata wal kaf wal ba wa la alla wa mata. Haka hurufal jarri. Ambillah olehmu huruf al-jarri akan huruf jar. Wahia, huruf jar yang dimaksud itu adalah bermula huruful jarru itu min adalah min, ila hatta khola hasya ada fi, kemudian fi, an dan an, ala mundu rubba, alamu kai, lam dan juga kai, wawun dan wawu, wata dan ta, wal kafu dan ka, kaf, wal ba dan ba, la'alla dan la'alla, wa mata dan mata. Ini adalah bab tentang huruf jar, huruful jar. Huruful jar itu sebagian sudah ada yang kita bahas, diantaranya yaitu khola, hasya, ada. Itu ada di bab istisna kemarin. Adatul istisna belum tawakuf. Adatul istisna ada yang illa, yang umumnya kita kenal, ada ghair, ada siwan sawa, kemudian juga ada khola, kemudian hasya dan ada. Nah, khola, hasya, ada ini selagi dia tidak didahului oleh ma, maka dia bisa berlaku sebagai huruf jar. Karena ma itu udah huruf, nggak mungkin huruf masuk ke huruf, nggak mungkin satu huruf ma, misalnya ma huruf masuk ke huruf jar lagi, nggak mungkin. Maka kalau ada ma ada atau ma hasya, pasti ma-nya itu huruf, hasyanya tidak boleh berlaku sebagai huruf jar, tapi dia berlaku sebagai fiil. Ini sempat kita bahas di bab istisna, yaitu 3 lafaz ini, khola, hasya dan ada. Nah, adapun lafaz-lafaz yang lain, ini adalah lafaz-lafaz yang jumlahnya 20 dan khusus berada di isim. Khusus berada isim. Sebagaimana kita tahu, isim itu adalah kalimah. Isim itu adalah kalimah yang punya kekhususan i'rabnya adalah i'rab jar atau i'rab jar. I'rab jar itu adalah i'rab yang mukhtas bil ismi atau yang khusus kepada isim. Sebagaimana jazm itu khusus untuk fiil, maka jar khusus untuk isim. Nah, adapun rofa dan nasab ini mustarak. Rofa dan nasab ada fiil yang rofa, kemudian juga ada isim yang rofa. Nasab juga begitu, ada fiil yang nasab, ada juga isim yang nasab. Adapun jar ini memang adalah i'rab yang khusus untuk isim, istilahnya mukhtas bil ismi. Nah, ada beberapa contoh di situ yang sering kita dengar. Huruf jar itu diantaranya min, ya, minal masjidil harami, minal masjidi ilal masjidil aqsa ilal masjidi, min ila.
Hatta juga sebagian ada syahidnya di Al-Quran. Salamun hiya hatta matlai, hatta matla'il. Hatta matlai ini majrurnya dengan hatta. Khola hasya ada, ini sudah pembahasannya. Fi ini juga huruf jar. Banyak itu. Lillahi ma fis samawati. Fis samawati berarti as-samawati majrur bi fi. An juga begitu. Jazallahu anna sayyidana atau misalnya ya amma yatasaalun anin nabai. Dari kata majrur bi an, maka naba itu majrur bi an, alamat jarnya kasroh, anin nabai. Ala juga demikian. Ala juga termasuk huruf jar. Nanti dari masing-masing huruf jar ini punya faidah atau punya makna-makna tertentu. Nah, hanya saja beberapa pembahasan di sini, diantaranya ada yang di Syarah Ibnu Aqil itu pembahasannya yaitu tentang huruf jar yang berupa kai. Ada huruf jar yang berupa kai. Kai ini bisa menjadi huruf jar dengan syarat dia itu masuk kepada ma istifham. Jadi nggak bisa semerta-merta kai itu menjarkan isim, nggak bisa. Misalnya supaya apa atau untuk apa? Untuk makan. Kai to'amin, nggak bisa serta-merta seperti itu. Tapi dia harus masuknya itu kepada isim, kepada ma istifham. Jadi bagaimana? Kaima pendek. Nah, kemudian yang biasa diucapkan orang Arab itu kaimah. Nah, hadirin sekalian, biasanya memang kalau ada ma istifhamiyah kemudian didahului oleh huruf jar, alifnya itu hilang pasti. Contoh, tentang apa mereka bertanya? Amma yatasaalun. Ini ma-nya ma istifhamiyah. Kalau dia nggak majrur, dia nggak didahului huruf jar, biasa ma unwanub. Itu ya, apa alamatmu gitu. Ma'un wanub, biasa dia ada alifnya, tapi kalau majrur maka jadinya pendek. Amma yatasaalun. Semua huruf jar ini kalau masuk kepada ma istifhamiyah, maka ma istifhamiyahnya ini harus dibaca pendek. Begitu juga kai. Kai ini syaratnya bisa majrur kalau dia masuk kepada ma istifhamiyah. Jadi bunyinya gimana? Kaima. Nggak boleh kaima, tapi kaima. Nah, orang Arab biasanya pakai kaimah. Kaimah untuk apa? Kaimah itu sama kayak lima. Sama kayak limada atau lima. Kalau kita ucapkan limada biasa, tapi kalau kita ucapkan lima harus dibuang. Harus dibuang alifnya karena ada huruf jar lam masuk kepada ma istifhamiyah, maka jadinya lima. Nah, kai itu yang pertama. Kai itu dia bisa berlaku sebagai huruf jar apabila masuk kepada ma istifhamiyah. Yang kedua, nah ini yang sering nih. Yang kedua biasanya ada di bab awamilun nasbi atau amil nawasib. Amil yang menasabkan fi'il mudhari. Kai bisa berlaku sebagai huruf jar itu apabila dia masuk kepada kai bisa berlaku sebagai huruf jar itu apabila dia masuk kepada fi'il mudhari. Yang fi'il mudhari'nya itu mansub bi an. Yang fi'il mudhari'nya itu dinasabkan dengan an. Contoh begini. Jitu kai ukrima zaidan. Jitu kai ukrima zaidan. Aku datang kai ukrima supaya aku memuliakan Zaid akan Zaid. Kai ukrima ini kai huruf jar. Kainya ini adalah kai huruf jar. Nah, ukrima kok bisa bukan kai huruf nasab, bukan. Kainya ini huruf jar, terus ukrima dia dinasabkan dengan an yang muqaddarah, an yang disimpan. Jadi asalnya kai an ukrima. Jitu kai an ukrima. Asalnya seperti ini. Ada contoh jitu
kai ukrima. Aku datang kepadamu. Jitu kai ukrima juga boleh, atau jitu kai ukrima zaidan misalnya. Aku datang kepadamu untuk memuliakan Zaid. Zaid kan saudaramu. Aku datang sini untuk memuliakan Zaid. Jitu kai ukrima zaidan. Kai ukrima zaidan ini kai berlaku sebagai huruf jar. Dia majrurnya mana? Majrurnya yaitu takwil masdar dari an dan ukrima. Jadi asalnya jitu kai an ukrima. Kai an ukrima zaidan. Kai itu kan artinya supaya. Aku datang supaya aku memuliakan Zaid, atau untuk memuliakan Zaid. Kalau singkatnya seperti itu. Kai an ukrima. Nah, kemudian fi'il mudhari yang didahului an ini ditakwil masdar, bisa ditakwil masdar. Ini yang kadang-kadang disebut dengan masdar muawwal atau masdar yang ditakwil dengan an. Jadi bagaimana masdarnya akroma yukrimu aja, akroma yukrimu masdarnya ikroman. Maka ini bisa diucapkan jitu kai. Kalau seandainya ini bukan kai, maka jitu ikroma. Kai ikromi zaidi. Aku datang kai ikromi zaidin. Cuma ini nggak berlaku tetap, karena kai harus masuknya kepada fi'il mudhari. Kalau mau ditakwil masdar, maka dia masuk kepada isim yang muawwal, isim yang ditakwil masdar. Jadi kai ukrima ini asalnya kai an ukrima. Jadi ukrima dinasabkan oleh an yang tersimpan. Lalu kai mananya apa? Kai mananya taklil. Jadi kalau dibuat taklil gimana? Ini jadi aku datang li ikrami zaidin. Boleh juga aku datang li ikrami zaidan. Aku datang li ikrami karena aku memuliakan zaidan akan Zaid. Nah, ini kai yang berlaku sebagai huruf jar. Kai yang berlaku sebagai huruf jar itu harus masuk kepada fi'il mudhari yang mansub bi an muqaddarah. Fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an muqaddarah. Nah, kemudian ada la'alla. Mungkin saudara-saudara pernah dengar juga la'alla. La'alla itu kan akhwatnya inna. Kok bisa jadi ini? Coba bisa jadi huruf jar juga. Nah, ini hanya satu logat dari satu kaum dalam ini masyarakat Arab yang namanya ukel, kaum ukel. Ada di situ contohnya la'alla abil migwari minka qaribu. Itu awalnya itu gimana tuh? La'alla abil migwari minka qaribu. Fa'ulun mafa'ilu la'alla abil migwari minka qaribu. La'alla abil migwari. La'alla huruf jar. Abi majrur bi la'alla. Wa alamatu jarrihi al ya'u li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf al migwari mudhafin ilaih. Asma khamsah majrurnya dengan ya. Jadi kalau dia diperlakukan seperti akhwatnya inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar, maka jadinya la'alla abal migwar. Tapi di sini penyair nggak mau, dia pengennya la'alla abil migwar. Penyair mah seenaknya dia aja. Maksudnya seenaknya tetap berlaku dalam kaidah Arab juga, dalam kaidah bahasa Arab. La'alla abil migwar. Diucapkannya bukan la'alla abal migwar. Ada lagi nih la'alla Allah hifaddalakum alaina bi syai'in an na'ammakumu syarimu. La'allallahi faddalakum alaina. Hanya saja, saudara, la'alla di sini nanti berlaku seperti huruf jar zaidah. Sama seperti kita ucapkan bihasbika zaidun. Bihasbika zaidun kalau kita i'rab bihasbika zaidun. Bihasbika zaidun. Ini kalau kita i'rab, ini mubtada, ini khobar.
bihasbika Zaidun, banyak huruf apa? Huruf jar zaidah. Jadi mananya apa? Ya jangan dimanain dengan kecukupanmu, tapi bihasbika itu artinya kecukupanmu hanyalah Zaidun, itu Zaid. Jadi bihasbika jadi mubtada, Zaidun jadi khobar. Begitu juga la'allallahi faddolakum, itu lafadz jalalah jadi mubtada, faddolakum jadi khobarnya. Ya kalau kita artiin la'allallahi bermula Allah, langsung gitu. Jadi mubtada. Khobarnya mana? Faddolakum. Sama juga yang tadi la'alla abil migwari minka qoribu, bermula abul migwar, minka dari engkau, qoribun itu dekat. Jadi tetap tidak berlaku seperti la'alla akhwatnya inna yang artinya itu litaraji. La'alla litaraji yang artinya mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu apa Ustaz Diden kalau Sunda? Kalau Jawa menowo-menowo. Kalau Sunda apa ngelogatnya? Mugi-mugi ya. Iya, menowo-menowo, mugi-mugi. Kalau kita baca la'allallahi, maka lafadz jalalah jadi mubtada. La'allanya huruf jar zaidah, sama seperti ucapan bihasbika Zaidun. Jadi ada banyak di sini huruf jar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan jadi sebetulnya kalau kita lihat kan berarti yang menasibkan mudhari dari an mudbarotan. An mudbarotan. Dalam judul itu nawasibul mudhari di dalamnya kai. Betul, kai. Ini judulnya itu bukan an, tapi nawasibul mudhari. Yang mudhari itu kai, bukan an. Nah, jadi kontradiksi antara hakikat dengan zahir. Kontradiksi antara hakikat zahir atau ada an, izan, lan, kan? Iya. Tapi begitu kai, mungkin ada kata ini. Ada kai ya. Kai berarti di bab nawasib. Sesungguhnya yang menafsirkan mudhari bukan kai tapi an mudbarotan. Iya. Tetap kai memang yang menasabkan an mudbarotan. Iya, karena judulnya yang nawas mudhari itu kai, bukan an. Jadi kalau kai, ada kai yang masdariyah, Ustaz. Kalau kai masdariyah, dia tetap amil nawasib. Cuma dengan syarat kai masdariyah itu bisa menasabkan fi'il mudhari harus didahului oleh lai. Harus didahului oleh lam. Contoh begini. Likai jadinya. Kalau disebutkan di bab nawasib, ya, awamil nawasib itu, kalau disebutkan kai itu termasuk huruf nasib, ini bisa memang dia sebagai kainya nanti tidak disebutkan sebagai huruf jar, disebutkan kai masdariyah. Kai masdariyah. Jadi bagaimana? Misalnya likai. Likai la ta'sau ala ma fatakum gitu ya. Likai la ta'sau ala ma fatakum. Ini kalau kita takdir sama aja kita mengucapkan li'an. Li'an la ta'sau. Likai la ta'sau sama aja kita ucapkan, kalau bukan Al-Qur'an, sama aja kita ucapkan li'an la ta'sau. Jadi yang menasabkan ta'sau ini hadfun nun apa? Tetap kai. Cuma dia kalau berlaku sebagai amil nawasib nggak punya makna apa tadi selain itu taklil. Jadi yang punya makna taklil lamnya. Agar dikaila ta'sau, agar kalian tidak putus asa. Itu kalau kita takdir sama dengan li'an la ta'sau, sama juga kita takdirkan itu li'adami ya'siku, agar engkau tidak putus asa gitu. Untuk menghilangkan keputusasaanmu. Kalau yang di amil nawasib, kenapa kai kok disebutkan sebagai amil nawasib juga? Karena memang dia bisa menasabkan. Kalau kainya kai masdariyah. Tapi kalau kainya bukan kai masdariyah tapi kai huruf jar, maka yang menasabkan adalah an mudmarotan. Kalau hakikat sama zahir gimana tuh? Udah tingkat tinggi tuh hakikat. Antara judul sama begitu masuk ke i'rab jadi beda ya.
Judul yang di bab amil nawasib. Judulnya kan kai, yang mana nawasibul mudhari kai. Nanti kalau kita masuk ke Arab, fi'lul mudhari'un mansubun bi'an mudharatan pada kai. Jadi gitu, isinya begitu isinya. Kalau saat di Arab ya? Iya. Gitu. Kalau jadi kai yang di situ, kai yang punya arti taklil. Kai sama seperti ini. Kai ukrima Zaidan itu punya arti li ukrima. Jadi disebut juga dengan kai taklil, li an ukrima Zaidan. Mata, di sini juga mata. Mata artinya apa mata? Kapan? Mata gitu. Mata ini juga hanya logat kabilah tertentu, yaitu kabilah Hudzail. Jadi tidak semua orang Arab mengucapkan mata itu sebagai huruf jar. Yang contoh-contoh seperti ini biasanya hanya logat-logat kabilah tertentu. Biasanya di Al-Quran juga tidak ada. Maka contohnya syair yang populer. Karena syair itu ya punya peran juga dalam memasyarakatkan bahasa Arab. Kemudian orang-orang pada kenal. Kayak media sosial kalau dulu syair itu. Begitu enak, kemudian orang-orang pada nyanyiin, wah lama-lama viral. Nah, viral dihafal tuh turun-temurun. Akhirnya itu jadi ini juga, jadi syahid atau jadi bukti bahwa dalam logat tertentu atau dalam kabilah tertentu maka ada yang namanya huruf jar, mata dan lain sebagainya. Syaribna bima'il bahri thumma taraffa'at mata lujajin khudrin lahunna naiju. Itu syahidnya. Mata lujajin khudrin. Mata lujajin khudrin itu majrur, lujajin majrurnya bihatta. Jadi muradnya di situ ya tinggal ditulis aja semuanya itu. Haka huruf al-jarri wa yaminillah. Apabila ada huruf jar maka dia khusus masuk kepada isim. Huruf jar itu jumlahnya ada 20, yaitu min, ila, hatta dan seterusnya. Banyak contoh-contoh syair di sini. Bidzahiri khusus mundu mud wa hatta wal kafa wal ba wa rubba watta wal kafa wal wawa wa rubba watta. Bidzahiri khusus. Bidzahiri dengan isim dhahir khusus, khususkanlah olehmu mundu akan huruf jar mundu. Mud, hatta, wal kafa dan kaf, wal wawa dan wawu, wa rubba dan rubbah, watta dan ta. Sebagian huruf jar itu ada yang khusus majrurnya berupa isim zohir, tidak boleh berupa isim domir. Sebagian ada yang bisa semuanya, bisa isim zohir, bisa isim domir. Contoh yang bisa isim zohir ya banyak, seperti isim domir, isim zohir bisa seperti apa? Seperti fi misalnya. Bisa fil masjidi boleh, fil majlisi boleh, boleh juga domir. Fihi, fihima, fihim, fiha, fihima, fihinna, fika, fikuma, fikum, fiki, fikuma, fikunna, fiyya, fina. Itu isim zohir bisa, isim domir bisa, fi. Tapi ada sebagian huruf jar yang hanya
majrurnya hanya berupa isim zohir saja, yaitu yang disebutkan dalam bait ini. Jadi langsung ke murad aja. Muradnya apabila ada mundu, mud, hatta, kaf, wawu, rubba, dan ta. Apabila ada mud, mundu, hatta, kaf, wawu, rubba, dan ta, maka majrurnya harus berupa isim zohir. Maka majrurnya harus berupa isim zohir. Apabila ada mundu, mud, hatta, kaf, wawu, rubba, ta, maka majrurnya harus berupa isim zohir. Saya nggak ngelihat Zaid sejak 2 hari misalnya. Ma ra'aitu Zaidan mundu yaumaini. Saya tidak makan, saya tidak minum kopi sejak 2 hari. Lam ashrab al-qahwah mundu mud yaumaini. Sejak 2 hari. Harus isim zohir. Kaf juga begitu. Kaf. Misalnya anta ka Zaidin, kamu seperti Zaid, isim zohir. Tapi nggak boleh kamu sepertinya, anta kahu misalnya, nggak boleh. Anta kahu, atau kamu seperti aku, kamu seperti aku, nggak boleh. Anta kia, kia apa kaya, nggak boleh, pokoknya nggak boleh ya. Kamu, kalian misalnya, kalian seperti kami juga nggak bisa. Antum kana nggak bisa. Kaf, wawu juga begitu. Wawu juga tidak bisa berlaku majrurnya itu tidak bisa selain isim zohir, harus isim zohir. Wallahi nggak boleh deminya misalnya. Wa huwa atau demi engkau. Wa anta nggak bisa. Wawu. Kemudian juga huruf jar seperti mundu, sudah, mud. Rubba juga seperti itu. Ya, rubba qari'in lil Qur'an atau rubba shaimin. Rubba qari'in, rubba shaimin majrur semua dengan rubba. Semuanya isim zohir. Tak juga begitu. Bahkan nanti di bait berikutnya nanti yang tak bahkan dia hanya bisa untuk lafaz jalalah, kalau untuk sumpah. Tallahi. Nah, kalau wawu bisa macam-macam. Bisa untuk lafaz jalalah, bisa untuk selain lafaz jalalah. Wallahi boleh. Atau was-samai wa ma banaha wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi itu majrur dengan wawu qasam. Kalau wasyamsu bukan. Wasyamsu tajri li mustaqarrillah, wawunya bukan wawu qasam karena bukan majrur. Wasyamsu tajri. Kalau ini wasyamsi wa duhaha harus isim zahir. Tidak boleh isim domir. Wawu ta ba ya billahi. Tuh, billahi itu isim zahir, nggak bisa bihi demimu, nggak boleh, atau bika demimu, nggak bisa. Nah, ini bizahiri khusus mundu mud wa hatta. Waksus bimud wa mundu waktan wa birub munakkaran wa ta'ulillahi wa rabb wa marwahu min nahwi rubbahu fatah nazrun kada kaha wa nahwuhu ata. Lanjut nih. Sedikit lagi. Waksus dan khususkanlah olehmu bimud wa mundu, dengan huruf jar mud dan mundu kamu khususkan majrurnya waktan akan isim yang punya makna waktu. Itu sampai situ sebenarnya udah ada muradnya itu. Jadi sampai situ dulu ya. Waksus bimud wa mundu waktan. Apabila ada huruf jar mud dan mundu, maka majrurnya pasti berupa
isim zaman atau yang memiliki arti waktu. Apabila ada huruf jar mud dan mundu, pasti majrurnya berupa isim zaman atau yang punya arti waktu. Emang kalau kita artiin juga nggak cocok. Mud sama mundu kan artinya sejak. Ini sejak rambutan nih, kan nggak ada sejak rambutan. Pasti sejak 2 hari atau sejak Ramadan yang lalu, pasti waktu. Itu maksud dari waksus bimud wa mundu waktan. Wabirub munakkaron. Nah, wabirub munakkaron. Wabirubba ini maksudnya, dan khususkanlah olehmu birubba dengan huruf jar rubbah, engkau khususkan munakkaron akan isim nakiroh. Muradnya apabila ada isim jar rubbah, huruf jar rubbah, maaf, apabila ada huruf jar rubbah, maka majrurnya pasti berupa isim nakiroh. Apabila ada huruf jar rubbah, pasti majrurnya berupa isim nakiroh. Rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anil anur. Rubba qari'in itu isim nakirah, nggak ada alif lamnya. Rubba shaimin, ini nggak boleh rubba shaimi, nggak boleh, harus rubba shaimin. Majrurnya rubba harus berupa isim nakirah. Wata'u bermula huruf jar tak kosam maksudnya. Lillahi itu tetap untuk lafadz jalalah. Wa rabb dan untuk lafadz rabbi. Wa ma rawau dan bermula barang, bermula sesuatu rawau yang meriwayatkan orang Arab min nahwi rubbahu fatah, dari semisal rubbahu fatah, nazrun itu langka, longko itu jarang. Kadza kaha wa nahwuhu ata, kadza sedemikian juga itu langka, kaha ya, kaha bermula contoh kaha, ada huruf kaf kok majrurnya berupa domir, kaha langka. Ada rubba kok majrurnya berupa domir, rubbahu langka juga. Wa nahwuhu ata dan yang semisalnya ata itu juga telah datang. Ada memang ya, ada juga memang banyak, meskipun itu terbilang langka tapi banyak. Cuma kita juga nggak bisa kita kias. Jangan kita ngarang-ngarang. Ya kita bukan orang Arab, kemudian kita bikin bahasa sendiri. Nggak boleh kita ucapkan rubbahu atau rubbaka. Padahal rubba itu harusnya isim nakirah. Hu itu domir pasti marifat. Maka nggak boleh kita ucapkan rubbaka. Kalaupun ada orang Arab begitu, ya udah dari dulu begitu. Emang orang Arab berlaku seperti itu, maka kita nggak bisa mengikuti. Banyak memang, cuma tidak bisa kita ikuti karena itu langka, terbilang yang langka. Begitu juga isim zohir jadi majrurnya kaf. Harusnya kaf itu majrurnya isim zohir, tapi ini ada isim domir jadi majrurnya kaf, kaha. Wata'ulillahi warab, wata'ulillahi warab ini muradnya apabila ada huruf jar ta, maka majrurnya pasti berupa lafadz jalalah atau berupa lafadz rob. Apabila ada huruf jar ta, pasti majrurnya berupa lafadz jalalah atau lafadz rob. Sumpah demi Allah, tallahi. Sumpah misalnya demi Tuhannya Ka'bah, tarabbil Ka'bati misalnya. Demi Tuhannya Muhammad, tarabbi Muhammadin misalnya. Cuma 2 itu aja, majrurnya ta, lafadz jalalah dan rob. Nggak bisa kita sumpah dengan ta demi langit dan bumi. Tas sama iwal ardi nggak bisa. Lain hal dengan wawu. Kalau wawu bisa apa aja. Tapi kalau ta ini khusus untuk lafadz jalalah dan lafadz rob. Jadi wa ta'ulillahi wa rabb itu
Nah, muradnya apabila ada ta huruf jar, maka majrurnya pasti berupa lafadz jalalah atau lafadz rob. Adapun yang tidak mengikuti kaidah di atas, maka terbilang langka. Adapun yang tidak mengikuti kaidah di atas, maka terbilang langka. Adapun yang tidak mengikuti kaidah di atas, maka terbilang langka. Ini maksud dari wa marawau fi nahwi rubbahu fatah nazrun. Fala wallahi la yulfi unasun fatan hatta kayabna abi ziyadi. Ini waw qasam. Fala wallahi, maka tidak demi Allah, la yulfi unasun, wallahi. Ini murad yang terakhir tadi, tak itu khusus dengan majrurnya berupa lafadz jalalah atau lafadz rob, dan itu lebih khusus lagi lafadz rob yang dimudhofkan kepada Ka'bah atau lafadz selain lafadz rob. Ada juga yang meriwayatkan, ada juga yang mendengarkan, ahli nahwu mendengar bahwa tak itu bisa majrurnya bisa selain rob, tapi cuma ar-Rahman aja. Tar-Rahmani pernah ada ucapan dalam bahasa Arab tar-Rahmani. Ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah wallahu a'lam.